Yang ngerasa generasi sandwich tapi penghasilannya pas-pasan jadinya harus kerja keras dan banting tulang. Coba simak kisah inspiratif satu ini biar hidup jadi semangat lagi. Amang-amang duda anak satu ini tuh bisa dibilang generasi sandwich. Karena selain biayain anaknya, dia juga harus biayain orang tuanya. Tapi sebenarnya dia cuma kuli bangunan yang kerjanya serabutan. Belum lagi dia harus diusir dari rumahnya sendiri sama orang bank dan properti karena nunggak berbulan-bulan. Emang hidupnya perih sih, tapi perjuangannya buat balikin itu semua gak main-main. Kalau kamu ada di situasi kayak begitu, kamu lebih pilih menerima aja atau mau berjuang ngerebut balik semuanya? Kebayang gak perjuangan amang-amang duda itu kayak gimana? Inilah kisah tentang pilihan yang gak adil dalam film 99 Homes. Kuli bangunan tampan satu ini namanya Dennis Nash, diperanin sama Andrew Garfield. Tapi kita panggil aja Mang Dennis. Dia nih pekerjaannya cuma seorang kuli bangunan. Dan dia juga adalah seorang duda anak satu. Anaknya masih sekolah SD. Mang Dennis itu tulang punggung keluarga. Selain ngebiayain anaknya, dia juga harus ngebiayain ibunya. Pekerja keras banget dah pokoknya Mang Dennis tuh. Nah si Kribo ini anaknya Mang Dennis, namanya Connor. Sama-sama tampan kan nih bapak sama anak. Hari itu Mang Dennis lagi disidang di pengadilan negeri karena dia dituntut sama bank KPR perumahan. Mang Dennis nunggak bayaran KPR selama 3 bulan. Jadinya orang bank KPR menuntut Mang Dennis buat keluar dari rumahnya karena mau disita oleh bank. Tapi di situ Mang Dennis kekeh kalau dia bakal bisa bayar tunggakannya dalam waktu dekat. Dia bersikeras buat mempertahankan rumahnya yang mau disita itu. Di ruang sidang itu, Mang Dennis berasa kayak lagi dikepung penuntut dan hakim. Mang Dennis sempat mau minta belas kasih dari hakim dengan nunjukin anaknya yang masih sekolah. Tapi hakim sama sekali nggak tersentuh. Mang Dennis tetap dituntut. Hakim cuma bisa tegesin kalau Mang Dennis punya waktu 30 hari buat ngajuin banding ke hakim. You have 30 days to file an appeal like everyone else. Bailiff, please remove Mr. I Nash. need you to follow me now, sir. Pas pulang dari situ, anaknya Mang Dennis kelihatan sedih banget. Tapi yang pasti Mang Dennis coba yakinin anaknya kalau mereka bakal baik-baik aja dan gak akan kehilangan rumah mereka. Pas sampai rumah, emaknya Mang Dennis langsung nanya gimana hasil sidangnya. Dia namanya Lynn Nash, diperanin sama Laura Dern. Tapi kita panggil aja Mak Lynn. Walaupun udah nenek-nenek, tapi Mak Lynn masih mau kerja jadi tukang salon buat bantu-bantu Mang Dennis. Gak pakai lama, Mang Dennis langsung telepon berbagai orang atau kenalan buat minta bantuan jadi perwakilan atau pengacara di kasus rumahnya itu. Dia kelihatan stres banget sama masalahnya sekarang ini. Karena sama-sama stres, malamnya Mang Dennis jadi ungkapin keluh kesah dulu tuh sama Mak Lynn. Emang pusing bedah hidup kalau udah urusan duit. Besoknya rumah Mang Dennis tiba-tiba didatengin sama polisi. Si polisi bilang kalau Mang Dennis sekeluarga harus segera keluar dari rumahnya hari itu juga karena rumah mereka udah disita sama pihak bank. Lah, bukannya punya waktu 30 hari buat aju banding? Bukan cuma polisi, di situ juga ada calo properti yang mau menyita rumah itu. Dia namanya Rick Carver, diperanin sama Michael Shannon. Tapi kita panggil aja Pak Rick. Tapi tetap aja, Mang Dennis bilang kalau dia dikasih waktu 30 hari sama hakim buat aju banding. Tapi Pak Rick juga kekeh. Dia bilang dapat perintah dari pihak bank dan hakim buat kosongin rumah Mang Dennis hari itu juga. Order signed by a judge. It says you are to vacate these premises today. We were scared This of home this. is owned by the bank. Jadi cekcok parah dah tuh Mang Dennis sama Pak Rick dan polisi. Mereka sama-sama ngerebutin rumah itu. Sampai akhirnya Pak Rick dan polisi berani buat masuk ke dalam rumah Mang Dennis dan maksa beresin barang-barangnya dan keluar dari rumah. Karena cekcok yang udah cukup panas dan bikin puyeng, akhirnya mau nggak mau Mang Dennis sama Mak Lynn keluarin barang-barang mereka dan siap-siap buat pergi dari rumah itu. Mereka berdua stres banget dan gak tahu mau ngelakuin apa. Sampai akhirnya semua barang-barang Mang Dennis udah dikeluarin dari rumah itu. Kasian banget ini Mang Dennis, gak tahu barang sebanyak itu mau dibawa kemana. Anaknya yang baru pulang sekolah sampai tantrum karena gak terima rumahnya disita. Bocil aja ngerti tuh dan bisa ngerasain kecewa.
Tapi mau nggak mau, jadinya Mang Dennis sekeluarga pergi dari rumah itu dengan membawa barang yang cukup dibawa terlebih dahulu di dalam satu mobil box. Mereka bertiga mukanya pada melas-melas banget. Kasian bet dah pokoknya. Akhirnya Mang Dennis sekeluarga milih buat nginep di motel dulu, tempat penginapan yang harganya murah karena kamarnya kecil dan seala kadarnya aja. Pas masuk kamarnya, mereka langsung pada melongo lihat ruangan sesempit itu buat tidur bertiga. Belum lagi mereka juga bawa barang-barang yang bejibun. Habis itu Mang Dennis langsung cari-cari kerjaan lagi. Dia mau kerja serabutan. Apa aja bakal dia kerjain? Ke sana kemari, dia telepon orang yang dia kenal supaya bisa dapat kerjaan dan ngehasilin duit. Sejauh ini hasilnya selalu sama, dia belum dapat kerjaan apapun. Proyek bangunan sebelumnya juga nggak dilanjutin. Jadi sekarang dia pengangguran. Malamnya Mak Lin bilang kalau dia pengen balik ke kampung aja. Di sana ada omnya, tapi Mang Dennis nggak mau begitu. Soalnya anak Mang Dennis kan sekolahnya di tempat yang sekarang. Mang Dennis bilang kalau dia bakal berusaha buat bikin semuanya baik-baik aja di tempat yang sekarang. Besoknya, Mang Dennis nyamperin Pak Rik yang lagi ribet sama suatu rumah. Di rumah itu, pemilik yang kabur sengaja bikin isi rumah jadi kotor dan bau. Pak Rik butuh orang buat bersihin rumah itu. Di situ udah ada beberapa orang sih. Mang Dennis juga tertarik tuh mau ngerjain kerjaan itu. Dia langsung negosiasi bayaran sama Pak Rik. That's a bear, you know, at 250. Alright. Pas udah sepakat soal bayaran, Mang Dennis langsung bergerak ke dalam dan mau mulai pekerjaannya. Dia juga dibantuin sama orang-orang yang emang mau kerja dan dapat duit juga. Pas udah dapat duit itu, Mang Dennis berhasil bikin anaknya sama Mak Lin jadi kegirangan tuh. Gak terlalu banyak, tapi mereka seneng semua dan bersyukur. Besoknya, Mang Dennis disuruh sama Pak Rik ke rumahnya karena dia punya kerjaan buat Mang Dennis. Mang Dennis udah siap juga bawa alat-alat kerjanya. Di rumah itu, Mang Dennis diminta buat ngebenerin kerusakan di bagian belakang rumah. Bahkan sampai pipa air mampet juga dia korek-korek tuh, harus ngebersihin. Habis ngerjain itu, Mang Dennis diajak buat keliling komplek perumahan sama Pak Rik. Terus, gak pakai basa-basi, Pak Rik nawarin Mang Dennis buat kerja sama Pak Rik. Asalkan Mang Dennis sanggup kerja di bawah tekanan dan seutuhnya jadi milik Pak Rik. Ngeri-ngeri sedap nih tawarannya Pak Rik. What I need to know is that I have someone who can handle any situation I want to walk away from 24/7. I don't care if your kid's in the school play. Mang Dennis langsung bengong dengar tawaran Pak Rik itu. Di komplek perumahan itu, Mang Dennis diajarin sama Pak Rik buat negor pemilik rumah yang ngelakuin pelanggaran dan memberlakukan hukuman atau denda. Kayak sekarang nih, Pak Rik langsung kasih hukuman penyitaan rumah karena si pemilik diam-diam ngelakuin kecurangan dalam penggunaan listrik dan air. Bener-bener ngeri juga ya, hukumannya langsung penyitaan gitu. Mang Dennis langsung speechless di dalam mobil abis ngeliat Pak Rik yang setega itu sama orang lain. Tapi nggak lama abis itu, Mang Dennis langsung dapet cek uang $3.000 dari Pak Rik sebagai tawaran pertama kalau dia mau kerja di bawah Pak Rik. Pak Rik ngewanti-wanti kalau Mang Dennis mau penghasilan lebih banyak, mending kerja di bawah Pak Rik. Gak pakai lama mikir, Mang Dennis akhirnya bilang ke Pak Rik kalau dia mau kerja di bawah Pak Rik. Walaupun Mang Dennis sempat bimbang karena dia orangnya gak tegaan. Tapi ya mau gimana lagi, dia butuh duit. Mang Dennis bilang dia pengen ambil balik rumahnya. Jadi mau gak mau dia terima tawaran kerja Pak Rik. Besoknya Mang Dennis mulai kerja ngelabrak rumah-rumah tertentu yang punya kasus. Dia pasang tuh peringatan di depan pintu rumah. Mang Dennis juga nyoba ngobrol dan tegesin orang-orang yang punya masalah soal rumahnya masing-masing. Walaupun sebenarnya Mang Dennis ada rasa nggak tega ngelakuin itu ke orang lain. Hari-hari setelah itu, Mang Dennis sekeluarga udah bisa lebih bahagia sekarang karena udah punya pegangan duit. Walaupun mereka masih tinggal di motel sesempit itu. Gak cuma ditugasin buat nyita rumah, Mang Dennis juga disuruh buat nyita barang-barang elektronik kalau emang orang pemilik rumah tertentu ngelawan dan malah bikin ribet. Parah banget sih nih. Dan gak lama setelah itu, Mang Dennis jadi lebih deket sama Pak Rik. Mereka udah bisa bercanda juga tuh sekarang. Sampai-sampai Mang Dennis bilang ke Pak Rik kalau dia kepengen rumahnya balik lagi ke tangan dia. Tapi Mang Dennis belum mampu bayar karena harganya mahal. Pak Rik langsung nawarin pinjeman sama Mang Dennis. Pak Rik bakal beli dulu rumah itu. Terus Mang Dennis harus nyicil ke Pak Rik dengan besaran bunga tertentu. I'll buy it. And then you'll owe me $155. At 12% amortized over a 30-year period with a 2-year balloon.
Mang Dennis tergiur tuh walaupun tetap aja harganya mahal. Tapi seenggaknya Mang Dennis udah punya modal dan yakin bakal bisa nyicil karena dia kerja juga di bawah Pak Rick. Abis itu Mang Dennis langsung mulai kerja lagi dengan semangat lebih. Dia pengen bisa ngasilin banyak duit karena ada cicilan rumah juga sekarang. Hari itu pertama kalinya Mang Dennis kerja jadi orang yang bener-bener bakal nyita rumah di suatu komplek. Dia kelihatan hati-hati banget dan gak tega. Your house has been foreclosed on, and it's been transferred to the bank. Now, I hate to be here doing this, but I'm gonna have to ask you to leave the property. Mang Dennis kayak ngeliat dirinya pas waktu itu rumahnya disita sama Pak Rick. Dia sebenarnya dalam hati nggak tega banget, tapi mau gimana lagi, dia harus nyelesain kerjaannya itu. Mang Dennis rasa kayak ngelawan batinnya sendiri, ngelawan idealismenya sendiri, ngelawan nilai moral yang dia pegang. Bahkan Mang Dennis sempat minta maaf ke pemilik rumah yang dia usir itu. Dia bener-bener gak enak hati. Abis itu Mang Dennis langsung nyesel sendiri di kamar mandi. Dia bener-bener gak tahu gimana cara ngelampiasin perasaannya itu. Gak lama kemudian Mang Dennis sekeluarga mulai pindah lagi ke rumah mereka yang sempat disita. Soalnya Mang Dennis bener-bener udah dikasih balik tuh rumahnya sama Pak Rick. Tapi inget nih, masih nyicil. Mang Dennis coba yakinin Mak Lin kalau semua bakal baik-baik aja. Mang Dennis yakin bisa nyicil ke Pak Rick sampai lunas. Tapi nggak lupa, Mang Dennis juga tetap harus kerja. Dia harus ngelabrak dan ngusir pemilik rumah yang bermasalah. Dia masih harus ngelawan batinnya sendiri. Bahkan Mang Dennis juga harus bisa ngehadepin orang tua. Nih perjuangan Mang Dennis nggak main-main sih kalau udah soal perlawanan batin. Gak lama kemudian, Mang Dennis resmi diangkat jadi karyawan tetap di perusahaan Pak Rick. Itu artinya kerjaan dia sebelumnya dinilai berhasil sama Pak Rick. Mang Dennis sekarang udah bisa meeting sama orang-orang besar dengan pakaian jas formal. Dia bener-bener udah jadi bagian dari orang penting sekarang. Setelah itu, kerjaan Mang Dennis sama Pak Rick makin serius. Tanggung jawabnya lebih besar dan gak main-main. Tapi yang pasti penghasilannya juga naik. Makin lama, Mang Dennis bener-bener udah jadi orang kepercayaannya Pak Rick buat nyelesain masalah kerjaan bareng-bareng. Mang Dennis selalu di deket Pak Rick. Beberapa hari kemudian, anaknya Mang Dennis ulang tahun dan Mang Dennis bisa kasih kado sepeda baru. Anaknya Mang Dennis happy banget dapat kado sepeda itu. Tapi di hari itu juga Mang Dennis dilabrak sama orang random yang dia bilang pernah diusir sama Mang Dennis. Wah, ini salah satunya nih, dia nih berarti. Orang itu marah-marah tantrum ke Mang Dennis karena masih ngerasa nggak terima. You look at me! Don't do that. Don't you tell me what to do. Get inside. Get inside. Yeah, get inside! Fucking talk to her like that. Gara-gara itu akhirnya Mang Dennis jadi baku hantam tuh sama orang random itu. Mereka berdua sama-sama kebawa emosi. Abis kejadian itu, Mak Lin ngomel-ngomel sama Mang Dennis karena dia baru tahu. Ternyata kerjaan Mang Dennis itu ngusir-ngusir orang dari rumah. Mak Lin gak nyangka sama kelakuan Mang Dennis. Tapi Mang Dennis malah masih belum jujur dan malah ngebela diri sendiri. Suatu malam di sebuah pertemuan, Mang Dennis nyoba tanya ke Pak Rick. Dia tuh pernah didatengin orang random juga nggak sih setelah ngusir orang dari rumah? Dan Pak Rick bilang dia emang pernah ngalamin itu. Bahkan ada yang resikonya lebih parah. Di obrolan itu, Mang Dennis juga jadi curhat kalau dia sebenarnya nggak mau ngusir-ngusir orang dari rumah. Tapi dia juga nggak punya pilihan lain biar bisa ngehasilin duit. Besoknya, Mang Dennis ke satu rumah mewah dan bagus di suatu komplek. Mang Dennis juga bawa barang-barangnya. Lah, Mang Dennis mau pindah ke sini nih jadinya. Dan bener aja dong, di dalam rumah itu Mang Dennis bilang kalau dia ngejual rumah lamanya dan beli rumah baru buat Mak Lin. I sold our old home. I bought this. This is ours. Fresh start. I don't want to go back to that house we were evicted from. Pas denger itu, Mak Lin malah nggak seneng. Dia maunya rumah yang lama aja. Dia juga ngerasa Mang Dennis jadi serakah dan nggak pernah puas sejak kerja sama Pak Rick. Mak Lin gak mau terus-terusan ngikutin Mang Dennis karena takut ada orang random lagi yang malah berbahaya. Suatu hari, Mang Dennis disuruh sama Pak Rick buat ngasih dokumen palsu ke orang pengadilan negeri yang lagi mau ngadain sidang sama seorang pemilik rumah. Dokumen itu bisa bikin sepemilik rumah jadi disita rumahnya. Mang Dennis sempat pelanga-pelongo karena dia nggak tega ngelakuin itu. Tapi dia serasa kayak nggak punya pilihan lain. Pas ngeliat momen sidang itu dari luar, Mang Dennis jadi keinget pas dirinya dulu di sidang juga. Dan hakim memutuskan rumahnya disita. Your Honor, you can't look at me. What is it, Mr. Green? I have a wife and I have... You guys, you see them?
See my wife, my children. Pas pulang ke rumah baru, Mang Dennis nggak ngeliat anaknya sama Maklin. Lah, mereka berdua pada ngilang itu dari rumah. Mang Dennis telepon-telepon juga kagak diangkat. Jangan-jangan kabur lagi. Besoknya, Mang Dennis disuruh ikut Pak Rik buat kerja ngusir pemilik rumah lagi. Dia bener-bener pasrah aja ngikutin maunya Pak Rik. Tapi pas mau ngusir orang rumah itu, ternyata si pemilik rumah lagi pegang senjetong. Dan itu bikin Mang Dennis, Pak Rik, dan polisi jadi pada panik. Soalnya si pemilik rumah tantrum nih. Sampai akhirnya Mang Dennis berani buat nyerahin diri di depan pemilik rumah itu supaya dia bisa tenangin si pemilik rumah. Mang Dennis bilang kalau dia paham apa yang dirasain pemilik rumah. Dan Mang Dennis ngaku kalau dia yang nyerahin dokumen palsu di persidangan waktu itu. I put a forged document in your file on the day of your court hearing, Frank. Abis denger itu, si pemilik rumah langsung ngerasa agak tenang. Dan dia mau keluar rumah karena dia udah denger kejujuran. Dan setelah itu juga, Mang Dennis bilang ke petugas keamanan dan pihak berwajib kalau dia bekerja di bawah Pak Rik. Dan Pak Rik yang harus tanggung jawab atas semua masalah ini. Pas disamperin, Pak Rik langsung bilang kalau Mang Dennis lancang dan berani banget cepuin Pak Rik ke pihak berwajib. Tapi ya, itulah sebenarnya keinginan hati Mang Dennis. Abis kejadian itu, Mang Dennis langsung tertegur. Dia ngerasa lega udah jujur, tapi dia juga ngerasa bersalah banget atas apa yang udah dia lakuin demi duit yang dia dapat. Dia nggak mau kelewat batas lagi. 99 Homes bukan film tentang orang jahat. Ini film tentang bagaimana sistem bisa membuat orang baik melakukan hal buruk. Film ini bertanya pada kita, kalau kamu di posisi Mang Dennis, apakah kamu bakal tetap jadi orang baik? Karena kadang bertahan hidup adalah pilihan yang tidak adil. Perjuangan untuk bertahan hidup aja kadang bisa seperti itu. Gimana nih pendapat kamu tentang film 99 Homes? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.